Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiada Tara. Dan kali ini pemirsa kita akan ngobrol seputar sedekah. Apa saja keutamaan sedekah? Kenapa kita harus sedekah dan lain sebagainya? Tentunya bersama Ustadz Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nah, Tiawan. ini Ustadz, ini kepengen tanya-tanya ini. Kadang-kala saya lihat tuh orang banyak sedekah, apalagi hari Jumat dan sebagainya tuh gencar gitu loh. Sebenarnya eh, arti sedekah sendiri itu apa? Kemudian kenapa kita harus sedekah gitu loh Ustadz? Keutamaannya apa gitu loh? Tuh. Iya, Nggih. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mas Tiawan yang dirahmati Allah, jadi apa ya, sedekah itu penting sekali, amal yang sangat besar di dalam Islam. Bahkan kalau merujuk di dalam ayat Quran itu digunakan kata sodakoh Ya. dengan pengertian zakat. Ya. Ya, jadi sodakoh itu bisa dalam pengertian khusus zakat, bisa dalam pengertian sedekah secara umum atau sedekah-sedekah sunnah. Contoh tentang hal ini di ayat 103 surat At-Taubah, juga di ayat 60 surat At-Taubah. Allah menyebut khudh min amwalihim sodakoh, ya, ambillah sodakoh dari harta mereka. Karena ayat ini berbicara tentang zakat. Jadi sodakoh di sana maknanya zakat. Ambillah zakat dari harta mereka. Begitupun di ayat 60 surat At-Taubah yang menjelaskan tentang mustahik zakat, siapa yang berhak mendapatkan zakat. Innamas sodaqat lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Jadi sesungguhnya sodakoh itu maknanya adalah zakat itu untuk fakir, miskin, amil, ghorim dan seterusnya disebutkan. Nah, maksud saya adalah ketika sedekah dalam pengertian khusus zakat, kita akan menemukan banyak sekali ayat Quran yang menggandengkan perintah untuk mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Ya, sehingga tatkala digandengkan itu artinya dalam satu kedudukan yang sama urgensinya, sama nilai keutamaannya. Sampai ada ulama mengatakan yang seperti ini ketika disebutkan keduanya dengan kata sambung dan atau wa, itu menunjukkan dua-duanya harus diterima, dua-duanya harus dilaksanakan. Meninggalkan salah satunya berakibat ditolak yang satunya. Orang sholat tapi nggak mau zakat, maka sholatnya nggak diterima. Beribadah hanya kepada Allah dan bakti pada orang tua itu juga disebutkan berbarengan. Maka kalau orang ibadah pada Allah tapi nggak bakti sama orang tuanya, nggak diterima ibadahnya, begitu. Ini pentingnya masalah sedekah tadi. Dalam pengertian yang lebih umum lagi, tidak hanya zakat, ya sedekah sunnah. Nabi SAW juga menganjurkan sangat kuat kepada para sahabat itu. Di hadis Sahih riwayat Imam Bukhari itu disebutkan Rasul memerintahkan para sahabat-sahabat yang kaya untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya. Rasul juga perintahkan pada sahabat-sahabat yang miskin untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Jadi kaya maupun miskin, anjuran bersedekah berlaku gitu. Begitupun ketika Allah menjelaskan ciri orang-orang bertakwa. Ini biasanya kita baca nih kalau pas Syawalan gitu. Ayat 133 sampai 136 Ali Imran. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus disebutkan orang bertakwa seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra. Ciri pertama disebutkan sedekah itu. Mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Jadi orang bertakwa itu diantara sifat menonjolnya, perilaku yang paling tampak itu adalah kebiasaan bersedekah, kebiasaan untuk berinfak. Nabi sampai mengatakan wasodaqatu burhanun. Sodakoh itu adalah bukti nyata keimanan kepada Allah. Nah, itu diantara hal yang menunjukkan pentingnya sodakoh ini, termasuk besarnya keutamaan dari sedekah ini. Orang kalau sudah mati, itu dalam surat Al-Munafiqun disebutkan, kalau sudah meninggal dunia, yang paling dia sesalkan dan paling dia ingin segera yang ingin dia lakukan kalau hidup adalah sedekah. Ya seandainya Allah memberikan waktu untuk hidup kembali,
la asaddaqanna, pasti aku akan bersedekah gitu. Sampai seperti itu ya. Jadi ini penting, dan dalam banyak hadis disebutkan di antara keutamanya tazlibur rizqa, menarik datangnya rizki. Kemudian tutfiul bala, bisa menghalangi datangnya bala atau musibah dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Matur nuwun sangat Ustaz. Demikian tadi pemirsa, keutamaan sedekah. Kita banyak sekali mendapatkan pencerahan dari Ustadz Sigit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.